Bab 409 Sekutu. Kerangka putih dan formasi Zusian berubah dari nyata menjadi virtual dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Segala sesuatu yang terjadi tadi mengejutkan Xiao Chen. Apa sebenarnya yang ada di kedalaman benua ini? Dia tahu bahwa bahkan seorang raja tidak dapat dengan mudah memasuki bagian terdalam yang sesungguhnya. Ia pernah menggunakan patung batu yang ditusuk oleh 24 pedang untuk membunuh Raja Kerangka 5 Warna. Ketika mencari ingatannya, ia menemukan beberapa rahasia Raja Yi Tianzong. Ada reruntuhan misterius kota iblis kuno jauh di dalam benua, tetapi bahkan Raja hanya dapat menyentuh area itu sedikit. Jika Anda ingin benar-benar memahami reruntuhan kuno, akan sulit untuk masuk lebih jauh ke dalam. Kau sombong sekali. Kau ingin menjadikan tengkorakku sebagai pispot. Sialan, Sapolang berjalan mendekat sambil menggendong Raja Raksasa. Raja Raksasa benar-benar putus asa. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan dirobohkan oleh binatang seputih salju hanya dalam beberapa gerakan meskipun ia memegang pedang patah berwarna-warni. Itu adalah kekalahan yang menyedihkan. Kini, kerangka kuat yang membawa 4 pedang telah dikalahkan lagi, dan satu-satunya secercah harapan telah hancur. Katakan padaku, di mana tengkorak Lao Huang? Sapolang dengan marah mengguncang tubuh Raja Raksasa yang retak. Raja Raksasa menolak untuk bekerja sama. Dia tahu dia akan mati juga, jadi lebih baik dia mati dengan bermartabat. Sebagai tanggapan, Xiao Chen tidak banyak bicara. Dia membiarkan Sapolang pergi dan meletakkan tangannya di tengkorak Raja Raksasa untuk mengeksplorasi ingatannya. Hah! Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa Huang tua tidak mati. Tubuh tulang berlian kuningnya masih utuh. Bagi makhluk api, tubuh tulang seperti itu tentu saja merupakan harta karun yang langka. Dan setelah api itu padam, ia terpelihara karena beberapa kenangan di lautan kesadaran Lao Huang. Pohon 7 harta karun yang menakjubkan dan pedang patah 7 warna sungguh luar biasa. Ketika Raja Raksasa mencari ingatan Lao Huang, ia menemukan bahwa harta karun tersebut diperoleh di sebuah reruntuhan. Ia kemudian mengirim seorang guru untuk membawa Lao Huang menggali untuk melihat apakah ada penemuan lainnya. Satukan wilayah timur. Itulah yang dikatakan Xiao Chen kepada Sapolang ketika dia pergi, lalu dia membawa Keke dan terbang ke langit. Diriku sendiri. Sapolang terkejut, tetapi jika dipikir-pikir, itu bukanlah hal yang luar biasa. Setelah memurnikan Ratu Raksasa, dia akan mencapai alam berlian kuning tertinggi dan tidak akan memiliki saingan di seluruh wilayah timur. Huang tua belum mati. Kita harus menyelamatkannya. Sapolang melolong. Xiao Chen dan Keke membelah langit dunia kematian bagaikan pelangi panjang, berkilau dan terang. Kecepatan mereka mencapai titik ekstrim, dan segera mereka tiba di daerah terpencil di wilayah timur. Ini adalah reruntuhan. Dalam perang besar ratusan tahun yang lalu, kota yang megah ini telah menjadi sejarah sejak saat itu. Akhirnya mereka menemukan anak buah Raja Raksasa di sini dan menyelamatkan Lao Huang, namun mereka tidak menemukan guru Tao Zunti yang merupakan kerabat pohon 7 harta karun. Mampu beregenerasi setelah mengalami cedera parah membuat Lao Huang merasa seperti berada di dunia lain. Setelah Xiao Chen menyelamatkannya, dia membantu apinya pulih dan menyuruhnya untuk mulai menyerang kota dari sana, untuk bergabung dengan Sapolang dan menyatukan wilayah timur. Kemudian Xiao Chen dan Keke pergi lagi dan terbang menuju desa para dewa. Seluruh wilayah timur dilanda kekacauan. 3 raja yang telah berkuasa selama puluhan tahun meninggal pada saat yang sama, yang langsung membuat semua makhluk api memiliki ide yang berbeda. Persaingan untuk raja baru dimulai di wilayah timur. Sapolang dan Lao Huang naik ke tampuk kekuasaan saat itu, dan tak terbendung. Tak lama kemudian,
mereka berdua akan bergabung dan menguasai dunia. Xiao Chen tidak peduli dengan hal-hal ini dan menyerahkannya pada mereka untuk mengurusnya. Saat ini, ia dan Keke telah memasuki desa Shen, tempat tanaman merambat saling terkait dan pepohonan rimbun dan hijau. Tidak banyak oasis yang semarak di daerah ini. Tuan Skeleton, apakah itu benar-benar kamu? Mata Tianya terbuka lebar dengan ekspresi yang luar biasa. Dia mencubit daging Xiao Chen dengan tangan kecilnya dan bergumam dengan heran dan ragu, dia benar-benar daging yang tumbuh, itu tidak palsu. Sekelompok pemuda juga datang dan menatap Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Jika bukan karena tetua klan Dewa Limu yang berdiri di samping mereka, mereka juga ingin menyentuh Xiao Chen tanpa memperhatikan etiket. Sisi lain, para gadis dan loli dari klan Dewa mengelilingi Keke, wajah mereka memerah dan mereka sangat gembira, semuanya ingin memeluk binatang kecil itu. Aiya, makhluk kecil itu sangat waspada, matanya terbuka lebar, dan dengan cepat menerobos penghalang dan terbang ke sisi Xiao Chen. Tidak ingin menangkap pria dan wanita, sekelompok pemuda juga ingin mencoba dan menangkap Keke. Ketika tirai cahaya warna-warni itu tersapu, para pria dan wanita dari klan dewa yang gelisah akhirnya menjadi tenang. Tuan Skeleton, aku akan mentraktirmu daging naga. Xiao Tianya sangat senang. Karena mereka memiliki darah dan daging yang sama, hubungan mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Kini, kehidupan di desa dewa tidak lagi sesulit dulu. Kini setelah mereka dapat memasuki dunia Kyushu, para tetua Dewa Limu dan Zhao Ying membawa kembali banyak saripati spiritual dari surga dan bumi dengan cincin Nuwa. Sedangkan untuk makanan biasa, makanannya menjadi lebih berkelas. Kadang-kadang, mereka bahkan dapat membunuh seekor Pterosaurus yang kuat untuk dimakan. Baiklah, Xiao Chen setuju dengan senang. Dia telah terisolasi dari makanan selama bertahun-tahun, jadi hari ini adalah saatnya untuk bersenang-senang. Selain itu, dia memiliki tujuan penting lainnya. Kamimura jelas merupakan kekuatan yang kuat, dan bahkan para pemuda itu sangat kuat, jadi sangat penting untuk memenangkan mereka. Makan malamnya sangat mewah. Hati naga, kaki beruang, otak monyet. Ini bukan hal-hal biasa. Semua bahannya berasal dari binatang buas yang kuat dengan kekuatan magis, yang membuat Xiao Chen sedikit terpesona. Lelaki tua Limu tersenyum dan berkata, aku tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Jiushu sedang kacau sekarang. Aku baru saja mengambil beberapa binatang buas yang sekarat. Aku harap kamu bisa mengambil lebih banyak lagi, kata Xiao Chen sambil tersenyum. Jika tetua Dewa Limu dan Zhao Ying mengambil tindakan, banyak raja asing mungkin akan menderita. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Limu berkata dengan sungguh-sungguh, perairan antara Jiushu dan seberang laut sangat rumit. Tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Xiao Chen tentu saja sangat khawatir dengan situasi terkini di Jiushu. Kelahiran kembali daging dan darah ini memakan waktu 7 bulan penuh, dan waktu yang cukup lama telah berlalu. Dia bertanya, apakah situasinya sangat serius? Tidak serius, tetapi situasinya sangat rumit. Limu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku melihat beberapa dewa tua yang tak terduga bertarung secara rahasia. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Dia belum pernah bertemu dengan leluhur setengah sejak bencana Dewa Semu, tetapi dia tidak percaya bahwa tidak ada keberadaan setingkat itu di antara ratusan ras. Apakah barang antik tua itu sangat kuat? Limu menyesap anggurnya, mengangguk dan berkata, sangat kuat. Apakah ada banyak orang? Inilah yang sangat dikhawatirkan Xiao Chen. Saya hanya melihat beberapa, saya tidak tahu jumlah pastinya. Limu sering muncul di antara dua dunia dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Sehebat dia,
dia secara alami dapat menemukan banyak rahasia. Xiao Chen menggoyangkan cangkir giok di tangannya dengan lembut, dan anggur berwarna kuning itu memancarkan aroma harum, yang tak ada habisnya setelah menyesapnya. Ekspresinya sangat serius, dan dia berkata, apakah mereka telah mencapai alam semi leluhur? Orang tua dari klan dewa itu menggigit hidangan itu dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Aku sendiri belum mencapai alam semi leluhur, jadi bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah mengetahui dasarnya? Orang-orang itu hanya bertarung secara rahasia, dan tidak ada pertarungan hidup mati yang nyata. Mereka berdua makan dan mengobrol, dan Xiao Chen mengetahui beberapa berita terkini. Di sebelahnya, Keke tengah menikmati makanan lezat seperti bayi yang baik. Beberapa loli klan dewa di sekitarnya berlomba-lomba mengambilkan makanan untuknya. Orang tua, apakah kamu tidak berencana untuk pergi ke kedalaman benua kematian baru-baru ini? Xiao Chen benar-benar ingin membawa orang tua dari klan dewa ini. Sekarang adalah masa yang luar biasa dan raja sedang berperang. Jika Anda memiliki ide ini, saya sarankan Anda untuk melupakannya untuk sementara waktu. Limu langsung menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Xiao Chen mengangguk. Meskipun dia ingin masuk lebih dalam ke benua itu, dia tidak bisa melupakan urusan Jiushu. Melihat sekelompok pemuda dan pemudi yang energi dari klan dewa, Xiao Chen tersenyum dan berkata, menurutku, sebaiknya kalian carikan sesuatu untuk mereka lakukan. Tanpa perang sungguhan, meskipun mereka berbakat, mereka tidak akan pernah mencapai hal-hal hebat. Limu langsung membelalakkan matanya dan berkata, nak, jangan coba-coba mengambil alih desa dewa. Benua kematian sangat rumit, dan desa dewa tidak akan pernah terlibat dalam perang apapun. Dia tentu tahu bahwa Xiao Chen meminta Sapo Lang untuk menyatukan wilayah timur, tetapi dia tidak ingin terlalu terlibat. Sangat berbahaya untuk terlibat dalam sesuatu yang dapat merusak tujuan besar raja. Menyatukan wilayah timur bukanlah hasil akhir. Xiao Chen melakukannya sepenuhnya berdasarkan intuisinya. Entah mengapa, sang raja tampak sangat menginginkan pasukan tulang. Meski ia masih belum bisa menemukan kuncinya, ia pikir tidak ada salahnya menyatukan wilayah luar. Xiao Chen tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku tidak meminta Shen Chun untuk membantuku menguasai wilayah terluar benua. Akan tetapi, para tuan muda Shen Chun memang butuh pengalaman. Limu melotot dan menyela, berkata, jangan berikan itu padaku. Jangan ikat mereka ke kereta perangmu. Aku bilang aku tidak akan membiarkan mereka memprovokasi berbagai kekuatan di kedalaman benua kematian. Akan tetapi, batu giok tidak dapat dibuat menjadi alat yang berguna tanpa dipoles, dan yang kuat perlu ditempa. Aku punya saran yang aman. Xiao Chen tersenyum dan bersulang, dan membuat saran yang sangat berani, berkata, kau dapat membawa mereka ke Jiushu untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang setelah ratusan ras muncul dan zaman keemasan akan datang, membawa para tuan muda klan dewa yang menjanjikan untuk berlatih tidak akan pernah membawa bencana bagi Shen Chun. Anak baik, kau masih memikirkan Shen Chun kita dan ingin mengikatnya ke kereta perangmu. Beraninya aku, padahal, aku melihat mereka memiliki energi berlebih dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya, dan kalian mengendalikan mereka dengan sangat ketat, itu tidak baik. Sekelompok pemuda dan pemudi dari klan dewa di dekatnya semua mendengarkan dengan saksama, dan ekspresi mereka tampak sangat bersemangat. Mereka benar-benar ingin memasuki dunia penuh warna dalam legenda, dunia kematian benar-benar terlalu membosankan. Kakek, aku ingin pergi. Si kecil Tianya berteriak pertama kali, matanya yang besar tak berkedip, penuh harapan. Itulah dunia leluhur kami. Kami benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Para pemuda dan pemudi para dewa lainnya juga sangat gembira.
Kedua tetua dari klan dewa, Limu dan Zhao Ying, saling memandang dan akhirnya mengangguk, berpikir bahwa mereka dapat membawa mereka ke Jiushu untuk berlatih. Kamu harus lebih memperhatikan mereka di masa depan dan jangan biarkan mereka mendapat masalah. Limu melotot ke arah Xiao Chen. Biarkan aku memimpin tim, kau sendiri tidak. Xiao Chen terkejut, karena kamu ingin melatih mereka. Bersikaplah kejam pada mereka. Limu tidak mengatakan apapun lagi. Sebenarnya, ada cara untuk menghindari bahaya. Yang perlu kita lakukan adalah menciptakan metode yang dapat menghilangkan semua kekuatan dalam tubuh. Dalam sekejap, dengan cara itu, kita akan kembali ke dunia orang mati dalam sekejap. Ada caranya. Jurus pamungkas para dewa menghabiskan banyak vitalitas. Jika mereka menggunakannya, aku khawatir semua kekuatan dalam tubuh akan terkuras dalam sekejap. Xiao Chen tertawa ketika mendengar ini dan berkata, teknik ini benar-benar brilian. Ini adalah jurus pamungkas dan keterampilan melarikan diri. Ini benar-benar dibuat khusus untuk para dewa. Xiao Chen memperoleh banyak hal dari perjalanan ke Senchun. Sekelompok master dewa yang memasuki Jiushu tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang kuat. Mereka pasti akan memiliki dampak yang kuat saat bertarung melawan raja-raja dari ratusan ras. Xiao Chen tinggal di Senchun selama beberapa hari lagi, menunggu hasil seleksi Senchun. Semua anak muda sangat aktif, dan tidak ada yang ingin memasuki surga tempat tinggal leluhur mereka. Hasil seleksi belum keluar, dan Sapolang mengirim seseorang untuk menyampaikan berita bahwa sebagian besar wilayah timur telah bersatu. Namun saat ini, sebuah laporan rahasia diterima bahwa Raja Malaikat wilayah barat sedang bergerak cepat dan secara pribadi memimpin 13 orang kuat untuk memasuki wilayah timur. Situasinya sangat kritis. Setelah Xiao Chen menerima berita itu, dia membawa Keke pergi dari Senchun dan terbang langsung ke wilayah timur. Akhirnya, dia tiba di kota Baizan sebelum Raja Malaikat tiba. Ada 3 kota besar di wilayah timur, Giant City, 100 Battle City, dan Beast King City. Giant City telah hancur, dan sekarang 100 Battle City telah menjadi markas Sapolang dan Lao Huang. Raja Malaikat tidak memperlihatkan wujud aslinya selama 20 tahun, dan sekarang dia berbaris ke timur dalam jumlah besar. Kurasa dia tidak perlu takut. Meskipun Sapolang mengatakan ini, dia tidak lagi cemas saat melihat Xiao Chen kembali. Pada saat ini, Lao Huang menerima laporan bahwa Raja Malaikat telah tiba dengan 13 orang kuat, dan seorang utusan meminta untuk memasuki kota. Seekor kerangka malaikat yang sombong dibawa ke aula, ia memandang Sapolang, Lao Huang dan yang lainnya dengan jijik, dan berkata, Raja Malaikat telah tiba, mengapa kalian tidak keluar dari kota untuk menyambutnya? Sapolang dan Lao Huang sama-sama terkejut, mereka menemukan bahwa fluktuasi api kerangka malaikat ini sangat kuat, tidak kalah kuat dari milik mereka. Tengkorak manusia burungmu telah digunakan sebagai urinoir, kan? Meskipun Sapolang terkejut, dia tidak akan kehilangan kata-katanya. Raja Malaikat telah tiba, wahai yang rendah hati. Sebelum malaikat kerangka dapat menyelesaikan kata-katanya, ia tiba-tiba merasakan api bergetar, dan mendapati seorang pemuda dengan daging dan darah berjalan memasuki aula. Aura itu menekannya sedemikian rupa sehingga ia bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kau adalah utusan yang tidak kompeten. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia melangkah maju. Tekanan agung menyelimutinya seperti gunung. Dengan suara berderak, tubuh bagian bawah malaikat kerangka hancur total. Xiao Chen mengulurkan tangan dan melepaskan tengkoraknya, lalu menjentikkan jarinya dengan ringan, lalu tengkorak itu berubah menjadi seberkas cahaya seperti meteor dan terbang keluar dari kota Baizan. Bang! Tengkorak seputih salju itu
Jatuh dengan keras di medan perang yang sunyi di luar kota. Beberapa bayangan putih bergegas mendekat, mengambil tengkorak itu, dan memancarkan gelombang spiritual yang mengejutkan. Jenderal Kide, apa yang terjadi padamu? Jenderal Kide adalah yang terkuat kedua di antara 13 orang kuat kita, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak bisakah Jenderal Kide bersaing dengan orang-orang kuat di alam berlian kuning? Pada saat ini, beberapa tokoh terbang keluar dari kota 100 pertempuran, dan 7 atau 8 malaikat tulang segera bergegas dengan marah. Namun, hasilnya sudah dapat diduga. Xiao Chen melambaikan tangannya dan semua makhluk api yang kuat itu terlempar. Namun, dia tidak membunuh lagi, karena dia merasakan pikiran ilahi yang kuat, tunjukkan belas kasihan, kami tidak punya niat jahat. Di kejauhan, cahaya ilahi 5 warna bersinar, dan kerangka 5 warna yang kuat bergegas mendekat dengan cepat, dengan sayap di belakangnya juga bersinar dengan cahaya merah muda. Ternyata itu adalah Raja Kerangka yang kuat. Bahkan Xiao Chen tidak menyangka bahwa Raja Malaikat, yang sudah lama tidak muncul, ternyata adalah makhluk super evolusi yang telah mencapai alam manusia tertinggi. Dewa, Raja Malaikat menatapnya dengan heran. Tidak, aku adalah Raja Wilayah Timur yang terlahir kembali dalam daging dan darah. Raja Malaikat memegang tengkorak Kide di tangannya, menyelidiki kesadaran spiritualnya dan segera tahu apa yang terjadi. Dia meminta maaf kepada Xiao Chen dan berkata, maafkan kesombongannya. Kami tidak memiliki permusuhan. Kali ini kami di sini murni untuk bekerja sama. Kerja sama, ya, kerja sama antara timur dan barat. Perang tidak terjadi. Raja Malaikat dan Xiao Chen berjalan ke kota 100 pertempuran bersama-sama, dan kemudian memasuki ruang rahasia untuk berbicara. Maksudmu seorang raja akan lahir di luar benua? Xiao Chen menunjukkan ekspresi yang tidak percaya. Ya, selalu ada legenda kuno yang mengatakan bahwa ada seorang raja di wilayah luar, tetapi dia sedang tidur di jurang bawah tanah. Jika dia bangun, semua makhluk api di wilayah timur dan barat kita akan punah. Kebangkitannya membutuhkan makhluk api yang tak terhitung jumlahnya untuk berkorban demi dia. Raja Malaikat dikelilingi oleh cahaya yang bersinar dan memancarkan aura suci, tetapi kesadaran spiritualnya telah ditentukan. Dia berkata, saya khawatir dia akan segera bangun. Saya menemukan petunjuk, agar kita semua bisa selamat, kita bisa membunuhnya. Petik 2. Bunuh Raja. Ya, bunuh Raja. Raja Malaikat yang berwarna-warni itu menjawab dengan nada setuju. Xiao Chen harus mengakui bahwa Raja Surgawi 5 warna ini memang orang yang luar biasa. Bab 410, Melampaui Raja. Awan tebal berwarna timah itu perlahan melonjak, seolah hendak jatuh ke tanah, menindas orang-orang hingga mati lemas. Tanah yang berwarna coklat kemerahan, dingin dan keras tampak seperti batu yang ternoda darah, kering, dingin dan mati. Tulang-tulang berserakan di tanah, sejauh mata memandang. Selain kerangka manusia, ada juga tulang-tulang burung raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter, kerangka singa yang panjangnya 20 meter, dan tulang-tulang naga raksasa yang panjangnya 70 atau 80 meter. Ini adalah medan perang kematian di persimpangan Timur Tengah, Barat, dan Timur. Tempat ini sunyi dan sepi. Bahkan makhluk api jarang menginjakkan kaki di sini karena tempat ini menyeramkan. Legenda mengatakan bahwa banyak raja yang berkuasa meninggal di sini selama bertahun-tahun, dan seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang berani menginjakkan kaki di sini dengan mudah. Raja Kerangka 5 warna, yang telah mencapai alam manusia tertinggi, tampaknya bukan orang yang licik. Setelah 2 jam pembicaraan rahasia dengan Xiao Chen, Aliansi Timur Barat secara resmi dikonfirmasi.
Raja Malaikat memimpin 13 orang kuat, dan Xiao Chen juga membawa selusin guru termasuk Sapo Lang dan Lao Huang ke daerah ini. Raja Malaikat menduga bahwa raja yang hendak bangun itu sedang tidur di bawah tanah. Begitu dia melangkah masuk ke tempat ini, dia sudah bisa merasakan napas yang tidak nyaman, samar-samar merasakannya berfluktuasi dari dalam tanah. Xiao Chen langsung mengerutkan kening. Tempat ini hanya beberapa ratus mil jauhnya dari desa Shen, dan kurang dari 30 mil jauhnya dari sumur tulang yang mengarah ke Kyushu. Sumur tulang mengarah ke tempat terpencil, dan tulang belakangnya tampak seperti kerangka raksasa yang tak terbayangkan. Legenda mengatakan bahwa seorang raja besar meninggal di daerah ini di masa lalu. Mungkinkah semua ini hanya kebetulan? Begitu raja muncul, langit akan runtuh dan bumi akan terbelah, dan jutaan makhluk api akan berubah menjadi debu. Bagi makhluk api di sekitarnya, tidak ada pilihan selain menghentikannya. Itu ada di sini. Kita harus masuk lebih dalam ke bawah tanah. Jika dia masih tidur, peluang kita untuk berhasil hanya 30%. Raja Malaikat 5 warna itu sangat serius. Ke-13 Jenderal Raja Malaikat dan Sapo Lang serta yang lainnya mulai dengan hati-hati dan waspada menerobos tanah kering dan keras berwarna coklat kemerahan. Masing-masing dari mereka sangat fokus, waspada dan hikmat, karena takut suara itu akan terlalu keras dan membangunkan raja yang sedang tidur. Jangan takut. Sulit untuk membangunkan raja yang sedang tidur. Lepaskan dan hancurkan tanah. Raja Malaikat warna-warni itu sangat berani dan memberi perintah dengan keras. Setelah perintah dikeluarkan, orang-orang kuat itu tidak lagi menahan diri dan dengan cepat menerobos permukaan dan menggali jauh ke dalam tanah. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tindakan yang gila. Menggali seorang raja membuat semua orang gemetar memikirkannya. Jenderal pertama dan kedua dari Raja Malaikat dan Sapo Lang semuanya telah mencapai level lompatan ikan. Tidak sulit bagi para master dengan kekuatan seperti itu untuk menembus tanah, dan kecepatannya sangat cepat. Sebuah lubang hitam besar muncul di tanah, menembus bumi, dan gelombang-gelombang yang mengerikan dan mendebarkan jantung beriak keluar. Jika kita gagal, semua orang akan mati. Xiao Chen menatap kerangka berwarna-warni itu, mencoba melihat menembus hatinya, dan berkata, daripada itu, lebih baik menjauh dari sini dan menghindari bahaya. Jika kau ingin bertahan hidup, kau hanya bisa masuk jauh ke dalam benua, tetapi di dalamnya ada dunia raja. Daripada diperbudak oleh mereka di sana, aku lebih suka memilih kematian. Raja Malaikat bersinar dengan cahaya ilahi berwarna-warni, dan bahkan sepasang sayap di belakangnya dikelilingi oleh cahaya berwarna-warni, membuatnya tampak suci dan agung. Dia memperoleh tubuh Raja Surgawi 5 warna di wilayah luar, dan pasti akan dihargai oleh sang raja jika dia berjuang hingga ke pedalaman benua, tetapi dia lebih suka menjadi kepala di wilayah luar daripada menjadi ekor burung phoenix di pedalaman benua. Xiao Chen mengangguk, ini adalah raja yang kuat dan sombong. Jika kita benar-benar dapat membunuh raja yang tertidur di bawah tanah, situasinya akan benar-benar terbalik dan kekuatan kita akan meningkat pesat. Memang sepadan dengan risikonya. Pada saat itu, terdengar jeritan dari bawah tanah yang gelap. Kemudian terjadilah kilatan cahaya, dan para jenderal di bawah Raja Malaikat, begitu pula Sapo Lang dan yang lainnya, membawa tumpukan tulang patah yang berkilauan, ternyata adalah tulang berlian berwarna. Ada banyak tulang mati di dalam bumi, dan bahkan kerangka makhluk super evolusi seperti ini. Setelah mendengar berita ini, Xiao Chen dan kerangka 5 warna terkejut. Dunia di bawah bumi memang tidak sederhana. Teruslah menggali. Raja Malaikat warna-warni memberi perintah ini. Seiring berjalannya waktu, atmosfer yang tidak nyaman itu menjadi semakin parah,
dan fluktuasi di dalam bumi pun menjadi semakin nyata. Tiba-tiba, aura pembunuh yang dahsyat membubung ke angkasa, mengejutkan Xiao Chen dan Raja Malaikat Lima Warna sedemikian rupa sehingga wajah mereka berubah warna, dan terdengar ledakan seru dari bawah tanah. Sapo Lang adalah orang pertama yang bergegas maju, dengan ekspresi panik di wajahnya, kesadarannya gemetar, dan dia berkata, "Kami berhasil menggali orang besar itu." 13 jenderal di bawah Raja Malaikat juga terbang dengan panik, semuanya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Semua benih api mereka berdetak kencang, dan jelas bahwa mereka ketakutan. Orang besar macam apa ini? Apakah kamu menggali artefak yang berhubungan dengan raja? Tanya Raja Malaikat. Kami benar-benar menemukan satu yang besar. Raja, turunlah dan lihat sendiri. Itu sebesar gunung kuku. Setelah mendengar ini, Xiao Chen dan Raja Surgawi Lima Warna berubah warna pada saat yang sama, dan mereka bergegas ke bawah tanah bersama-sama. Aura pembunuh itu sama mengancamnya dengan tajamnya pedang. Jauh di dalam tanah yang gelap, seekor monster besar seukuran bukit berbaring di sana dengan tenang. Sekilas, kelihatannya seperti gunung hitam yang menyeramkan dan menakutkan, penuh kematian. Namun, setelah diamati lebih dekat, orang akan terkejut. Itu memang sebuah kuku, yang seluruhnya hitam dengan sedikit kilau redup, memancarkan aura jahat yang mengerikan, berdiri di sana dengan tenang. Bila Anda mengetuknya dengan lembut menggunakan tangan, akan terdengar suara logam dan batu. Sangat keras dan sulit dihancurkan. Sapo Lang dan para prajurit malaikat awalnya mengira itu adalah batu mati biasa, tetapi mereka tidak dapat memecahkannya. Setelah menggalinya secara utuh, mereka terkejut menemukan rahasianya. Masih menggali. Kide, jenderal kedua di bawah Raja Malaikat, bertanya dalam keadaan kesurupan, jika kita menggali lebih dalam, bukankah tangan Raja akan terlihat? Gali, Xiao Chen dan Raja Malaikat menjawab bersamaan. Semua ahli yang berpartisipasi dalam penggalian itu ketakutan. Kuku sebesar itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki makhluk api biasa. Setidaknya, kuku itu hanya bisa dimiliki oleh seorang raja. Mereka terus menggali, tetapi tidak menemukan tulang jari yang terhubung dengan raja. Kuku hitam besar ini tampaknya berdiri sendiri, yang membuat Sapo Lang, Lao Huang, dan yang lainnya merasa lega. Namun sebelum semua orang bisa tenang lama-lama, teriakan terdengar lagi dari dalam bumi, dan aura pembunuhnya bahkan lebih kuat. Kali ini, ia benar-benar menggali sepotong tulang jari. Tulang itu sangat besar, seperti punggung gunung kecil, yang terletak di bawah tanah. Bahkan Raja Malaikat Lima Warna pun terdiam cukup lama. Jenderal keduanya Kide melangkah maju dan berkata, "Yang mulia, bukankah ada legenda kuno di luar benua ini?" Saat itu, seorang raja yang tak tertandingi tampaknya, melampaui alam seorang raja, tetapi entah mengapa ia menghilang di benua kematian. Mungkinkah pemahaman Xiao Chen tentang dunia kematian jauh lebih sedikit daripada mereka? Ia sangat khawatir ketika mendengar ini dan mendengarkan dengan saksama. Raja Malaikat Lima Warna berpikir lama sebelum berkata, "Dulu, tampaknya ada makhluk kuat tertinggi bernama Nuwa dan Yachao, yang bertempur dalam pertempuran yang mengguncang bumi dengan keberadaan yang kuat yang melampaui wilayah seorang raja di daerah ini. Mungkin mayat-mayat di bawah tanah itu. Ini pasti rahasia." Xiao Chen sangat terkejut. Pertarungan hebat yang tak terhitung jumlahnya tahun lalu pasti mengguncang bumi. Jika apa yang dia harapkan benar, tampaknya telah mencapai tingkat dewa leluhur. Ya, jika Nuwa dan Yachao dibangkitkan di dunia ini, mereka pasti akan diangkat ke tingkat itu. Mungkinkah kerangka besar di bawah tanah itu adalah sisa-sisa makhluk yang melampaui raja setelah dikalahkan?
Ah, binatang kecil seputih salju itu dengan penasaran merangkak ke depan, berdiri di samping Xiao Chen dan memandangi tulang jari yang besar itu. Xiao Chen tersenyum dan mencubit hidungnya, sambil berkata, "Pergilah ke Senchun dan sampaikan berita ini kepada lelaki tua Limu." Keke melambaikan tangan kecilnya sebagai protes, melepaskan diri dari telapak tangan Xiao Chen, lalu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang ke angkasa. Sangat penting untuk memberitahu para dewa apa yang terjadi di sini. Jika raja yang sedang tidur benar-benar terganggu, desa para dewa mungkin akan menderita. Semakin mereka menggali, semakin mengejutkan hasilnya. Pada akhirnya, mereka telah menggali lebih dari selusin tulang besar seukuran gunung kecil, beberapa di antaranya sangat besar. Bahkan raja-raja legendaris tidak memiliki tulang seperti itu. Tulang-tulang itu tidak dapat rusak sama sekali, dan kekerasannya tidak terbayangkan. Kemudian, kedalaman bumi di bawah medan perang kematian hampir terkikis, dan penemuan-penemuan menjadi semakin mengejutkan. Kemudian, yang mengejutkan Xiao Chen adalah bahwa lapisan tempat tulang-tulang raksasa itu digali secara bertahap meluas ke arah kota kecil yang berjarak lebih dari 30 mil, disitulah sumur tulang itu berada. Pada titik ini, tak perlu dijelaskan lagi bahwa tulang belakang itu ditinggalkan oleh eksistensi yang pernah melampaui raja, tetapi sulit untuk berspekulasi mengapa ia menghubungkan 9 provinsi. Skenario yang paling mungkin adalah hal itu dilakukan oleh makhluk setingkat Dewi Leluhur Nuwa, dan pasti dilakukan melalui pengorbanan manusia. Akhirnya, penggalian yang dalam di lapisan tersebut tidak meluas ke arah sumur tulang, tetapi malah berbelok ke arah lain. Para tetua klan dewa, Limu dan Zhao Ying, datang sendiri dan membawa serta lebih dari selusin master kuat klan dewa. Raja Malaikat Lima Warna tidak merasa aneh dengan hal ini. Bahkan, ia membentuk aliansi dengan Xiao Chen hanya untuk melibatkan klan dewa, karena ia sudah mengetahui hubungan antara keduanya. Dan pada saat inilah penemuan menakjubkan lainnya terjadi jauh di dalam bumi. Sejumlah besar Yin Jade, yang biasa dikenal sebagai Dead Jade, ditemukan di bawah lapisan yang gelap dan tanpa cahaya. Itu terbuat dari sumsum bumi dengan energi Yin yang sangat kuat. Bagi orang-orang di dunia kultivasi, ini adalah harta karun alam yang langka. Memasukkan sebagiannya saat memurnikan harta karun spiritual dapat meningkatkan nilai mereka sampai batas tertentu. Terdengar teriakan, lalu Sapolang dan prajurit malaikat menggali bagian yang diduga tulang dada, dan sebuah ruang besar digali jauh di dalam tanah. Daerah tulang dada berangsur-angsur muncul, dan pada saat ini, semburan cahaya berkabut mengalir keluar. Langit dipenuhi dengan sinar-sinar cahaya yang berkilauan dan warna-warna keberuntungan, namun tidak ada pertanda buruk, yang ada hanya semburat keharuman yang manis. Hidung halus Keke bergerak sedikit, memperlihatkan ekspresi mabuk. Dalam sekejap, hidungnya berubah menjadi sinar cahaya putih dan melesat ke depan. Kemudian, cahaya warna-warni terbang keluar, dan si kecil memimpin jalan sendiri. Xiao Chen, Raja Malaikat Lima Warna, Limu, Zhao Ying dan yang lainnya mengikuti dari dekat, dengan cepat mengejar. Boom! Terdengar suara gemuruh dari dalam tanah, dan tulang dada yang besar terlihat, seperti sangkar yang terbentuk secara alami. Tulang dada itu tertekuk dalam tanah, dan ada sejumlah besar batu giok yin di dalamnya, dan pada saat yang sama, banyak pohon yin tumbuh dengan lebat. Bagaikan hutan koral ungu yang mempesona, bening seperti kristal, berkilauan dengan sinar cahaya, dan penuh warna keberuntungan. Di antara mereka ada beberapa kayu yin berlian ungu tua yang terlihat seperti diukir dari batu giok ungu. Gelombang aroma harum yang manis berhembus di udara. Pohon yin yang berusia puluhan atau ratusan ribu tahun sangatlah langka,
dan hanya pohon tua seperti itu yang dapat menghasilkan buah ginseng pohon yin berlian ungu kristal. Gelombang aroma harum tercium dari depan. "Ah!" teriak Keke gembira. Cahaya warna-warni muncul satu demi satu, memindahkan sekitar selusin pohon kerajaan di tengah ke dalam Lost Paradise. Prajurit malaikat dan Sapolang juga bergegas mendekat. Meskipun mereka tidak cukup beruntung untuk menikmatinya, mereka tahu bahwa itu adalah benda suci yang langka. Namun, selusin pohon kerajaan paling elit telah dipindahkan ke Paradise Lost oleh Keke, yang membuat mereka sangat menyesal. Meskipun ada banyak pohon yin berlian ungu, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar berbuah. Ah! Menghadapi tatapan marah dari 13 prajurit malaikat, si kecil tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia mengedipkan mata besarnya dan melotot marah, seolah mengatakan bahwa dialah yang pertama kali menemukannya. Para penguasa klan dewa bekerja sama untuk menyimpan semua benda yang tersisa ke dalam cincin ruang angkasa mereka. Raja Malaikat Lima Warna tidak dapat mengatakan apapun tentang hal ini karena mereka memang tidak layak menerimanya. Pohon yinmu berlian ungu menyukai tempat yang teduh. Jika Anda ingin menanamnya dengan baik, sebaiknya kumpulkan beberapa yin jade. Limu, seorang lelaki tua dari klan dewa, menasihati binatang kecil Keke. Makhluk kecil itu mengangguk dengan serius. Ia telah mengumpulkan beberapa pohon yinmu berlian ungu di masa lalu, tetapi semuanya layu dan mati. Dia kemudian membagi sumsum bumi giok yin dengan para dewa yang kuat, menguburnya dengan hati-hati di surga yang hilang, dan menanam kembali pohon kayu yin berlian ungu. Melihat buah ginseng yang bersinar dengan cahaya ungu di pohon giok ungu, makhluk kecil itu merasa dipenuhi rasa pencapaian. Sekarang ada semakin banyak pohon berharga di taman sucinya, dan spesiesnya menjadi semakin lengkap. Hampir mungkin untuk mengumpulkan semua akar spiritual di dunia. Para penguasa klan dewa juga sangat puas. Itu benar-benar panen yang luar biasa. Meskipun pohon raja diambil oleh binatang kecil itu, mereka masih memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah. Setelah beberapa pengumpulan, tempat itu kosong, hanya tulang dada besar yang tersisa. Jelas, tulang dada itu ditancapkan ke tanah dan kebetulan mengenai lokasi sumsum bumi. Pohon yinmu berlian ungu ini sudah ada sebelumnya dan tidak tercipta karena tulangnya yang besar. Semua orang mulai terus menggali. Tulang-tulang raksasa yang melampaui sang raja tersebar jauh di dalam bumi. Mungkinkah sang raja yang sedang tidur menyerap sisa-sisa esensi dari tulang-tulang raksasa itu? Tumpukan tulang lengan dan kaki ditemukan satu demi satu. Tulang-tulang itu sangat mengerikan. Sulit dibayangkan betapa berkuasanya raja saat itu. Limu, seorang tetua dari klan dewa, diam-diam menyampaikan pesan kepada Xiao Chen, meskipun tulang-tulang besar ini sangat keras, mereka telah lama kehilangan vitalitasnya. Saya pikir, semua esensinya diekstraksi ke tulang belakang dan disempurnakan menjadi sumur tulang yang menghubungkan kedua dunia. Namun, tampaknya itu adalah sisa-sisa dan pada akhirnya tidak mencapai koneksi sejati. Tanah di bawah medan perang kematian dilubangi, dan hampir semua tulang yang tersisa ditemukan, kecuali tulang belakang dan tengkorak. Xiao Chen dan orang-orang dari klan dewa secara alami mengetahui di mana tulang belakangnya berada, tetapi mereka tidak dapat menemukan tengkoraknya dimanapun. Ketemu, tengkoraknya ditemukan, seru Sapolang dari dalam lantai dasar. Mendengar hal itu semua orang pun berhamburan menuju kegelapan bawah tanah. Tidak perlu menggali, karena lapisan bawahnya sebenarnya berongga. Tengkorak hitam besar mengambang di sana dengan tenang, semegah gunung, berkilauan dengan cahaya hitam. Tidak, hanya ada tulang depan, sisanya adalah hantu. Limu, seorang lelaki tua dari klan dewa, sedikit mengernyit. Itu,
Xiao Chen terkejut. Tulang dahi yang besar itu memancarkan cahaya hitam, seperti cermin giok hitam, dengan gambar-gambar yang muncul di dalamnya. Lautan keemasan membentang sejauh mata memandang, dan tengkorak hitam besar mengambang di lautan keemasan seperti kapal raksasa. Laut terlarang di alam abadi, kapal raja. Xiao Chen tercengang, wajahnya penuh keterkejutan. Pada saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ketika Kide, jenderal kedua di bawah Raja Malaikat Lima Warna, terbang ke tulang dahi yang seperti batu giok hitam, dia secara tidak sengaja menginjaknya dan memasuki langit di atas lautan keemasan. Itu, gerbang angkasa. Tetua klan Dewa Zhao Ying berkata dengan heran, dengan tulang depan sebagai penghubungnya, tempat ini terhubung ke dunia lain. Hati Xiao Chen dipenuhi gelombang. Semua ini benar-benar menguji imajinasi seseorang. Kapal raja di laut terlarang berwarna emas, sumur tulang di kota kecil, tulang-tulang raksasa jauh di dalam bumi, semua ini saling terkait erat. Bab 411 menyeramkan. Tidak diragukan lagi bahwa sisa-sisa yang berada jauh di dalam bumi adalah makhluk-makhluk yang melampaui raja ketika mereka masih hidup, kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu kuat. Tulang belakangnya dikorbankan dan disempurnakan menjadi sumur tulang yang menghubungkan dua dunia, sedangkan tengkoraknya diubah menjadi kapal tulang hitam menyerupai gunung yang mengapung di lautan keemasan yang mengerikan, sungguh menakjubkan. Ketika prajurit malaikat Kide memasuki langit di atas lautan keemasan, dia langsung merasakan hembusan napas kehancuran. Tengkorak hitam besar di depannya, yang penuh dengan aura pembunuh, perlahan-lahan mengapung di laut, dengan kekuatan pencegah yang tak terbayangkan. Sosok-sosok berkelebat terus-menerus, dan Raja Malaikat Lima Warna beserta para jenderalnya semuanya melewati gerbang ruang angkasa yang seperti cermin giok hitam dan memasuki waktu dan ruang lain. Kita telah keluar dari dunia kematian. Ya Tuhan, kita telah tiba di dunia baru. Legenda itu benar, ada jalan menuju dunia baru di benua kematian, dan kita telah menemukannya. Para prajurit malaikat bersorak. Hal yang baru adalah bahwa dunia selalu penuh dengan harapan. Dunia yang penuh cahaya ini jauh lebih indah daripada benua kematian. Itu adalah lautan terlarang di alam abadi. Xiao Chen menjelaskan kepada para dewa. Limu dan Zhao Ying menyembunyikan keterkejutan mereka dan memimpin selusin dewa untuk memasuki langit di atas lautan emas pada saat yang sama dengan Xiao Chen. Keke yang paling bersemangat. Ia sudah tidak asing lagi dengan lautan keemasan ini. Laut itu bagaikan besi cair berwarna emas, sangat kental dan berat. Ombak yang sesekali muncul membawa rasa kehancuran, dan tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kini, Pulau Naga telah lama dibuka dan diturunkan ke dunia manusia, tetapi laut terlarang telah menjadi lautan hantu sejak saat itu. Lautan emas dengan radius ribuan mil terus hanyut di lautan luas, dari satu tempat ke tempat lain, seperti kapal perang raksasa yang tidak pernah tenggelam atau mengapung. Laut terlarang yang berwarna emas dan samudra biru tidak dapat saling melarutkan. Laut terlarang selalu menyatu menjadi satu kesatuan dan tidak terpecah-pecah. Saat ini, laut terlarang tidak lagi menakutkan seperti dulu, menghancurkan semua makhluk hidup yang memasukinya. Meskipun semua orang merasakan aura kehancuran yang tersembunyi di lautan keemasan, mereka tidak menderita serangan apapun. Apakah raja yang sedang tidur ada di dalam tengkorak besar itu? Raja Malaikat warna-warni menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Dia menatap tengkorak besar itu dengan perasaan campur aduk di hatinya. Bahkan jika makhluk di luar raja mati, tengkoraknya mungkin mengandung esensi yang tak terbayangkan. Jika raja lain menemukan tulangnya dan kengerian yang tertidur di tengkoraknya, ia akan mendapatkan hadiah yang tak terbayangkan.
Orang tua Limu telah melihat banyak hal, dan ekspresinya tidak pernah seberat sekarang. Melihat tengkorak hitam sebesar gunung, dia berkata, karena itu adalah eksistensi yang melampaui raja, saya khawatir itu jauh dari sesederhana yang dapat kita bayangkan. Tetua Dewa Zhao Ying mengangguk dan berkata, kami memiliki prasangka bahwa seorang raja menemukan kerangka ini dan sedang tidur di tengkorak besar itu. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa tengkorak besar itu tidak mengandung jiwa dari eksistensi tertinggi yang melampaui raja saat itu? Semua orang terkejut. Kesimpulan ini sangat mungkin benar, dan jantung semua orang berdebar kencang. Raja Malaikat telah menetapkan prestise tertinggi di antara 13 prajurit malaikat. Melihatnya sedang berpikir keras, salah satu prajurit malaikat melangkah keluar dan berkata, Yang mulia, saya akan memeriksanya. Raja Malaikat berwarna-warni mengangguk tanpa suara. Di bawah tatapan semua orang, sang prajurit malaikat terbang menuju kapal raja dan mendarat dengan selamat di atasnya tanpa kejutan apapun. Xiao Chen mengetahui hal ini dengan jelas. Semua orang menyaksikan semua ini dengan gugup. Prajurit malaikat itu berjalan menuju kabin dengan hati-hati dan waspada. Tentu saja, kabin yang disebut itu secara alami akan memasuki bagian dalam tengkorak besar itu. Meskipun prajurit malaikat itu setia, dia sangat gugup dan takut. Ketika dia hendak memasuki tengkorak yang seperti gunung itu, tulang-tulangnya yang seputih salju bahkan bergetar. Semua orang memperhatikan dia perlahan tenggelam, tetapi pada saat ini, semua orang melihat bahwa ketika dia hendak menghilang, sebuah lengan tulang seputih salju melambai dan berjuang keras, tetapi tenggelam sepenuhnya hanya dalam sekejap. Seperti halnya saat memancing, ikan besar memakan umpan dan tali pancingnya pun tiba-tiba tenggelam. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Prajurit malaikat itu bahkan tidak memancarkan fluktuasi mental apapun. Dia hanya melambaikan lengannya yang kurus kering dengan panik dan menghilang sepenuhnya. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Seorang prajurit malaikat yang kuat di bawah komando Raja Malaikat 5 warna ditelan diam-diam. Tengkorak hitam besar sebesar gunung mengapung perlahan di lautan keemasan, memberi orang rasa tertekan yang kuat. Xiao Chen punya ide di benaknya. Ciyu, Lao Su, dan Buddha pernah naik kapal raja ini sebelumnya, tetapi tidak ada yang masuk untuk menjelajah. Jelas bahwa mereka semua memiliki pemahaman tertentu tentang kapal ini dan tidak ingin dengan mudah memprovokasi kekuatan misterius di dalamnya. Saya khawatir dengan orang-orang ini di depan saya, jika mereka ingin memasuki kapal raja, mereka harus membayar harga yang mahal, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Raja Malaikat warna-warni itu melambaikan tangannya lagi, dan dua prajurit malaikat lagi terbang ke kapal raja dan bergerak maju mundur menuju bagian dalam tengkorak. Prajurit malaikat pertama tenggelam dalam keheningan. Prajurit malaikat yang mengikutinya dari dekat berteriak dan jatuh ke dalam tengkorak di belakangnya. Dia tampak berjuang keras. Saat dia menghilang, lengan tulangnya melambai dengan keras. Semua orang terdiam mengenai hal ini. Hanya si binatang kecil keke yang membelalakkan matanya, menatap kapal raja dengan waspada dan hati-hati. Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa makhluk kecil itu mungkin tahu sesuatu tentangnya. Pada awalnya, ketika dia membawa Keke dan Xiao Juelong pergi dari Pulau Naga, mereka mengambil kapal raja. Kala itu Keke lebih nakal dari sekarang, suka berlarian dan membuat kegaduhan di atas kapal raja. Suatu hari, di tengah malam, ia mencoba menjelajahi bagian dalam kapal tulang tersebut, namun ia begitu ketakutan hingga tidak berani lagi main-main di dalam kapal. Melihat Xiao Chen memandangnya, binatang kecil itu sepertinya teringat kesulitan yang dialaminya saat bermain-main,
dan melambaikan kaki kecilnya dengan marah ke arah kapal raja. "Apa yang kau lihat saat itu?" Xiao Chen bertanya diam-diam. "Ah, aku tidak melihat apapun, karena aku tidak masuk." Binatang kecil itu menunjukkan ekspresi malu untuk pertama kalinya, dan berkata, "Ada hal-hal kotor di sana yang membuatku takut." Ini adalah pengalaman langka dipermalukan bagi binatang kecil yang selalu sukses. Melihat Xiao Chen menatapnya sambil tersenyum, binatang kecil itu melambaikan tangan kecilnya dengan marah, lalu terbang menuju kapal raja. Xiao Chen langsung ketakutan, takut kalau si kecil berbuat salah. Ketika mereka mendekati kapal raja, Keke membuka Paradise Lost. Dengan dukungan ini, si kecil tidak takut pada apapun dan jelas sangat berhati-hati. Xiao Chen mengikutinya ke surga yang hilang. Semua orang kuat dari klan dewa juga terbang ke sana. Orang-orang tua seperti Limu dan Zhao Ying mengetahui tentang misteri dan kekuatan surga yang hilang dari Xiao Chen, jadi mereka mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, Raja Malaikat Lima Warna tidak bersikap menunggu dan melihat dan mengikutinya. Prajurit malaikat dan makhluk api lainnya seperti Sapo Lang dari wilayah timur akhirnya menyusul. Keke membawa Paradise Lost dan turun ke tengkorak hitam. Saat mereka mendekat, meskipun mereka berada di dalam Paradise Lost, semua orang merasakan hawa dingin yang menakutkan, dan hawa dingin mengalir di hati setiap orang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu sebenarnya dapat sedikit memengaruhi kedamaian di dalam Lost Paradise, dan langsung membuat binatang kecil itu gelisah. Tetapi selain itu tidak terjadi apa-apa dan semua orang tenggelam ke dalam tengkorak besar itu. Surga yang hilang itu terbuka lebar, dan setiap orang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di luar. Di dalam tengkorak besar seperti gunung, terdapat kegelapan dan dingin. Suasana mencekam dapat dirasakan di seluruh Paradise Lost. Jelas bahwa ini adalah tempat yang sangat menyeramkan dan berbahaya. Binatang kecil Keke menunjukkan ekspresi gugup yang langka. Dia bersandar pada Xiao Chen, terus-menerus mengedipkan bulu matanya yang panjang, dan mengamati segala sesuatu di luar dengan saksama. Setiap orang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kegelapan tidak dapat menghalangi penglihatan mereka. Mata pikiran adalah perpanjangan dari pikiran ilahi, dan situasi internal dapat dirasakan dengan jelas. Di bawah tatapan seorang peramal, kegelapan menjadi seterang siang hari. Tempat ini seakan menjadi dunianya sendiri, tidak ada apapun di sini, hanya kehampaan. Sulit untuk membayangkan bahaya macam apa yang dihadapi ketiga prajurit malaikat yang hilang itu. "Keluarlah dan lihatlah," Sapo Lang memerintahkan makhluk api dari wilayah timur. Bukanlah ide yang baik untuk selalu membiarkan para prajurit di bawah Raja Malaikat Lima Warna menjadi umpan meriam. Makhluk api yang diberi perintah itu cukup tangguh. Ia telah melihat banyak hal tentang kematian dan kehidupan di dunia orang mati, jadi ia tidak terlalu takut dan langsung melangkah keluar dari Paradise Lost menuju kehampaan. Namun, pada saat itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanpa suara, dia berubah menjadi abu di kehampaan, seolah-olah ada kekuatan yang sangat mengerikan di luar sana. Semua orang terkejut. Xiao Chen semakin mengernyit. Makhluk api yang kuat dari wilayah timur menghilang dalam sekejap. Orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan penghancur di dalam tengkorak itu. Beberapa prajurit malaikat menghunus pisau tulang dan pedang tulang mereka, berdiri di pintu keluar Paradise Lost, dan merentangkan pedang berlian berwarna yang lebih keras dari tulang mereka. Masih dalam keheningan, semua pedang dan pisau hancur dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak seorang pun berani mencobanya lagi, karena ada kekuatan penghancur yang tak terbayangkan di dalam tengkorak besar itu. Raja Malaikat warna-warni melihat dengan jelas situasi di depannya,
tetapi dia tidak tampak putus asa. Dia berkata, apakah ada raja yang tidur di sini, atau jiwa di luar raja yang tidur di sini? Kita tidak memiliki harapan untuk berhasil. Lihat apa yang ada di sana. Xiao Chen tidak memilih untuk mundur. Mereka untuk sementara aman di surga yang hilang. Kekosongan mutlak. Bagian dalam tengkorak sangat kosong, seolah-olah terhubung ke dunia lain. Kosong dan tidak ada apa-apa. Itu, pada saat ini, Li Mu, seorang lelaki tua dari klan dewa, melihat ke depan dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang melihat ke arah itu. Si kecil keke bergerak cepat menuju Lost Paradise. Di tengah tengkorak, di dalam kehampaan, sesosok mayat kering dan dingin mengambang di sana dengan tenang, seolah-olah telah ada selama miliaran tahun, seolah-olah telah ada sejak dahulu kala dan telah menjadi satu dengan kehampaan. Sulit untuk merasakannya tanpa pengamatan yang cermat. Penampakan mayat yang kering dan dingin di kehampaan mutlak itu menyeramkan. Ruang ini memiliki kekuatan yang amat mengerikan, namun mayatnya aman dan sehat. Ah, tidak takut. Kegugupan yang baru saja ditunjukkannya telah sirna. Dia bergegas maju dengan cepat, menyapu cahaya warna-warni, dan hendak menarik mayat itu. Tunggu sebentar, Xiao Chen menghentikan si kecil. Semua orang memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat mayat itu dari dekat. Ini adalah mumi yang kedinginan, sangat dehidrasi, dengan kulit mengerut dan menempel sepenuhnya pada tulang. Deskripsi yang paling tepat adalah kurus dan pucat. Namun, tidak seperti mumi biasa yang kulitnya berwarna coklat tua, kulit tipis mumi ini yang menutupi tulang-tulangnya berwarna kuning lilin. Entah mengapa, melihatnya membuat orang-orang merasakan kulit kepala mereka geli. Rambut panjangnya tidak rontok, namun berwarna kuning terbakar dan tampak seperti rumput liar. Aneh, mungkinkah rambutnya yang seperti rumput liar itu lebih keras dari tulang kita? Seorang prajurit malaikat menatap mumi itu dengan bingung. Ketika mendekati mumi tersebut, seorang prajurit malaikat sekali lagi mengacungkan pisau tulang berlian berwarna, dan seperti yang diduga, pisau itu berubah menjadi abu, sedangkan mumi yang berada begitu dekat tidak berubah sedikit pun. Semua orang semakin terkejut saat melihat hasil ini. Mayat ini aneh dan jahat. Ah! Binatang kecil itu tidak peduli dengan apapun dan menyapu tirai cahaya berwarna-warni untuk menarik mumi itu masuk. Makhluk-makhluk api di sekitarnya mundur dengan cepat, karena ketakutan. Bahkan Xiao Chen pun terkejut. Si kecil itu terlalu agresif. Saat mumi itu ditarik masuk, suhu di Paradise Lost turun tajam, dan suasana mencekam membuat semua orang merasakan jantung berdebar-debar. Iya, si kecil keke sangat tidak puas dan mengira bahwa mumi-mumi itu telah mengganggu kedamaian Paradise Lost. Xiao Chen, Li Mu, Zhao Ying, dan Raja Malaikat Lima Warna berkumpul bersama, sementara para dewa kuat dan makhluk api lainnya menyaksikan dari belakang. Mayat yang kering dan dingin itu tidak bergerak, seperti fosil es, tetapi aura menakutkannya dapat dirasakan dengan jelas oleh semua orang. Hanya Xiao Chen, yang benar-benar memahami Paradise Lost, yang tahu betapa mengerikannya mumi ini. Sungguh mengerikan bahwa mumi itu benar-benar dapat mengeluarkan napasnya sendiri di taman suci ini dan memengaruhi dunia. Saya takut, semua roh jahat di kapal raja berasal darinya. Mustahil untuk mengetahui usia atau etnis mumi tersebut karena kulit dan dagingnya telah mengerut dan melekat erat pada kerangkanya. Dia bertubuh sedang, dengan mata yang saat itu terpejam rapat, dan rambutnya yang acak-acakan seperti rumput liar yang menempel di tulang wajahnya, membuatnya tampak sangat kedinginan. Pada saat ini, seorang prajurit malaikat datang dan dengan hati-hati memotong rambut kuning terbakar dari mayat kering itu dengan pisau tulang di tangannya,
mencoba untuk melihat apakah itu benar-benar lebih keras dari tulang. Suatu hal yang sangat mengerikan terjadi. Ketika pisau tulang itu memotong rambut yang seperti rumput liar, pisau tulang berlian ungu itu berubah menjadi abu sedikit demi sedikit, dan menyebar langsung ke tubuh prajurit malaikat itu. Dia hancur tanpa suara dan berubah menjadi ketiadaan. Hasilnya sangat mengerikan hingga semua orang tanpa sadar mundur, segera menjauh dari mayat yang dingin dan kering itu. Bahkan si binatang kecil keke pun terkejut. Dia dengan gugup menjambak rambut Xiao Chen dan menatap mumi itu dengan mata terbelalak. Xiao Chen sangat terkejut. Surga yang hilang yang bahkan bisa membuat setengah leluhur kehilangan senyumnya bisa menyegel semua kekuatan dan hukum magis. Tapi mayat bisa memancarkan kekuatan penghancur di sini. Itu benar-benar mengerikan.